Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aulia Pika Hamrani dengan NIM 2207501055 dari kelas M01 mata kuliah Kapita Selekta. Pada video kali ini, saya akan menganalisis 3 kasus terkait pendidikan. Kasus yang pertama ialah terkait inklusivitas pendidikan. Adapun berita yang telah saya baca pada laman web Detik Jawa Tengah, dikabarkan ada seorang anak laki-laki berusia 15 tahun yang sebelumnya bersekolah di SD Inklusi di Kabupaten Semarang. Anak tersebut mengalami kesulitan dalam belajar dan daya tangkap. Setelah menjalani psikotes, menunjukkan hasil intelektual yang rendah. Ia akhirnya dipindahkan oleh orang tuanya ke sekolah luar biasa. Perpindahan ini terjadi karena adanya perundungan verbal dari teman-temannya di sekolah tersebut, meskipun tidak ada kekerasan fisik yang terjadi. Saat ini, anak tersebut merasa betah di sekolah luar biasa dan bahkan berencana untuk melanjutkan pendidikan hingga SMA di sekolah tersebut. Sekolah inklusi yang seharusnya mampu memberikan dukungan dan lingkungan yang aman bagi siswa dengan kebutuhan khusus, ternyata masih sering menjadi tempat perundungan untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus. Nah, dalam kasus ini, meskipun sekolah tersebut berstatus inklusi, ternyata belum mampu mencegah perundungan verbal dan belum sepenuhnya memberikan pendekatan pembelajaran yang sesuai bagi siswa dengan keterbatasan intelektual. Perundungan verbal terjadi karena kurangnya pemahaman siswa terhadap kondisi temannya yang lain. Hal ini menunjukkan perlunya pendidikan karakter dan sosial emosional dalam kurikulum untuk menumbuhkan empati, toleransi, dan saling menghargai perbedaan. Pihak sekolah memang telah menasehati siswa yang merundung, namun tindakan tersebut tidaklah cukup untuk melindungi korban secara menyeluruh. Dibutuhkan pendekatan yang lebih menyeluruh seperti konseling, pengawasan aktif, dan program inklusi yang konkret dalam kegiatan belajar mengajar. Nah, adapun solusi berdasarkan berbagai literatur, strategi yang sedang dan atau telah dilakukan untuk mengatasi hal tersebut dalam implementasi pendidikan inklusi, yakni dengan meningkatkan kualitas in-service training atau INSET kepada guru pendidikan inklusi, awareness programs, school-based professional development programs, family support, kontekstualisasi proses belajar mengajar, rencana implementasi kebijakan yang memberikan dukungan berkelanjutan selama proses implementasi di lapangan, komitmen dari pemerintah untuk memberikan sebagian anggaran sebagai sumber dana pendidikan inklusi dalam rancangan anggaran, pertemuan dengan stakeholder untuk memberikan informasi tentang keuntungan dari adanya pendidikan inklusi, kerjasama dan kolaborasi dengan stakeholder, kerjasama serta kolaborasi secara regional, nasional maupun internasional dalam Sari dan Hendriani tahun 2021. Kasus kedua yaitu terkait pendidikan karakter. Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Halida 2007 di 5 kota besar di Indonesia yaitu Makassar, Surabaya, Bandung, Jakarta, dan Medan, menyebutkan hampir 70% responden menjawab pernah melakukan praktik menyontek ketika masih sekolah maupun kuliah. Artinya, mayoritas responden pernah melakukan kecurangan akademik berupa perilaku mencontek. Menurut Al-Haza 2004, ada 4 faktor yang menjadi penyebab mencontek, yaitu faktor individual atau pribadi dari cheater, lingkungan atau pengaruh kelompok, faktor sistem evaluasi, dan faktor guru maupun penilai. Permasalahan tersebut menjadi sebuah perbuatan yang terlihatnya sederhana, namun memiliki dampak yang berkepanjangan jika tidak diatasi sedini mungkin. Dampak yang berkepanjangan dari kasus di atas adalah praktik tindak pidana korupsi yang menjerat para petinggi negara
yang memiliki latar belakang pendidikan yang tinggi. Pendidikan karakter tidak dapat dipisahkan dari nilai-nilai kehidupan, karena karakter dapat mencerminkan kehidupan seseorang. Karakter seseorang dapat terbentuk melalui proses. Adapun solusi untuk hal ini yaitu dengan mengimplementasikan pendidikan karakter di dalam pendidikan, yang dimana pendidikan karakter merupakan salah satu tujuan pendidikan nasional. Pasal 1 Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional tahun 2003 menyatakan bahwa di antara tujuan pendidikan nasional adalah mengembangkan potensi peserta didik untuk memiliki kecerdasan, kepribadian, dan akhlak yang mulia. Nah, kasus yang ketiga adalah kesehatan mental. Hasil penelitian yang dilakukan melalui teknik observasi dan wawancara terkait kesehatan mental kepada 4 siswa kelas 5 SDN 138 Geger Kalong Girang difokuskan pada aspek psikis dan sosial. Adapun aspek psikis, 4 siswa kelas 5 SDN 138 Geger Kalong Girang menunjukkan beragam kondisi terkait kesehatan mental mereka. Keempat siswa ini menunjukkan kemampuan untuk menghargai usaha teman dan pencapaian orang lain, meskipun beberapa masih kesulitan dalam menghargai diri sendiri, terlihat dari ketidakmampuan mereka untuk menerima kegagalan atau kritik dengan baik. Hal ini mempengaruhi rasa percaya diri mereka, terutama saat menghadapi tantangan. Adapun aspek sosial, berdasarkan hasil wawancara dan observasi terhadap 4 siswa kelas 5 SDN 138 Geger Kalong Girang menunjukkan kemampuan yang bervariasi dalam menjalin hubungan dengan orang lain. Sebagian besar siswa menunjukkan empati dan kasih sayang terhadap teman-temannya, seperti membantu teman yang kesulitan dan berbagi dalam situasi tertentu. Namun, ada beberapa siswa yang masih kesulitan menunjukkan empati, terutama dalam situasi yang membutuhkan kerjasama kelompok. Kemampuan siswa untuk menjalin interaksi sehat dengan lingkungan sekolah juga cukup baik. Secara keseluruhan, yang dilihat dari aspek psikis dan sosial siswa tersebut, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sebagian besar siswa memiliki kesehatan mental yang kurang baik dan masih terdapat tantangan seperti kepercayaan diri yang rendah dan kesulitan dalam pengendalian emosi diri. Kemudian beberapa siswa masih menunjukkan tantangan dalam mengembangkan rasa percaya diri yang terlihat dari ketidakmampuan mereka untuk menghadapi kegagalan atau kritik secara konstruktif. Hal ini juga mempengaruhi partisipasi mereka dalam kegiatan kelas. Dan beberapa siswa cenderung pasif atau takut mencoba hal baru karena takut gagal. Adapun solusi untuk kasus ini yaitu berdasarkan Siloam Hospital, ada yang pertama, membangun kepercayaan diri anak. Yang kedua, memberikan waktu bermain yang cukup. Yang ketiga, mendorong anak bersosialisasi. Yang keempat, memberikan perhatian penuh. Yang kelima, mendekatkan diri dengan anak. Yang keenam, mengajarkan anak cara meredakan stres atau emosi. Dan yang terakhir adalah memberikan kritik yang membangun. Itulah 3 kasus yang sudah saya analisis beserta solusi yang dapat diberikan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.